Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu tentang afirmasi, apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan afirmasi untuk mendapatkan apa yang kita ciptakan. Afirmasi agar masuk ke alam bawah sadar kita, agar secepatnya menjadi realita, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ke depannya. Yaitu membersihkan segala energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh, jiwa, raga kita, yang ada di pikiran-pikiran kita. Energi-energi negatif itu bisa berupa dosa-dosa dari leluhur kita, dari orang tua, mungkin dari kakek, pokoknya dari leluhur kita yang mungkin sudah meninggal dunia. Itu bukan bermaksud mengatakan itu dosa turunan, bukan. Tapi perbuatan dosa itu ada efek ke keturunannya. Saya kasih contoh seperti seorang korupsi, melakukan korupsi, yang dihukum, yang dijerat hukum tentunya yang melakukan korupsi tersebut, bukan anaknya. Tapi dari efek perbuatan korupsi dari orang tua itu secara sosial akan mempengaruhi kehidupan anaknya. Tentunya anaknya tidak akan ikut dihukum atau dipenjara karena tidak melakukan korupsi, tapi ada akibat dari perbuatan sang orang tua tersebut. Suatu contoh ketika anaknya melamar pekerjaan ke suatu perusahaan, dan perusahaan itu tahu bahwa dia anak dari seorang koruptor, pasti berpikir, oh ini anaknya, ini orang tuanya seorang koruptor, pasti anaknya nanti mungkin tidak menutup kemungkinan melakukan hal yang sama dengan bapaknya, sehingga kehidupan sosialnya ketika mencari pekerjaan, efek kepada anaknya akan sulit mencari pekerjaan. Seperti itu yang ingin saya contohkan, bukan berarti dosa itu nurun ke kita, bukan. Energi-energi ini perlu dan juga penting kita bersihkan dulu dari tubuh jiwa raga kita. Kedua, mungkin energi-energi negatif yang berupa dari efek perbuatan kita yang mungkin tanpa sengaja menyakiti. Sebagai makhluk sosial, ketika bergaul dengan orang, tanpa sengaja kita menyakiti sehingga orang itu mangkel, mungkin terbesit dalam dirinya sampai berkata-kata yang tidak bagus untuk kita. Suatu contoh, jancuk, kamu ini kurang ajar, mudah-mudahan kamu, hal-hal yang tidak baik yang terucap ke kita. Itu juga perlu, itu bisa juga disebut sebagai energi-energi negatif yang menggumpal ke tubuh jiwa raga, perkataan-perkataan orang yang tidak baik untuk kita itu. Dan juga banyak yang lainnya, mungkin seperti rekaman-rekaman trauma masa lalu yang sudah memadat menjadi mental block untuk kita, mengkristal di pikiran kita, itu juga perlu dibersihkan. Caranya dengan menggunakan energi Kundalini Reiki. Bagi Anda yang sudah pernah mengikuti aktivasi energi Kundalini Reiki, bisa Anda pergunakan keenergian itu untuk membersihkan segala energi-energi negatif di dalam tubuh jiwa raga kita. Dan yang bagi yang masih belum tahu apa energi itu, apa itu energi Kundalini Reiki, bisa Anda ikuti aktivasinya di video saya yang lain, dengan cara meniat meditasi Kundalini Reiki untuk membersihkan segala energi-energi negatif yang menghambat. Kalau afirmasinya untuk kesembuhan kita, ya niatkan untuk membersihkan segala energi negatif yang menghambat kesembuhan saya. Kalau afirmasinya nanti untuk kesuksesan umpamanya, atau untuk keharmonisan keluarga,
yang niatkan meditasi Kundalini Reiki itu untuk membersihkan segala energi-energi negatif yang menghambat keharmonisan keluarga saya. Dan nanti akan saya jelaskan bagaimana cara berafirmasi, dan itu ada caranya, meditasinya, dan ada tempo, harus gelombang otak itu harus di mana. Nanti saya jelaskan di video saya yang berikutnya. Jadi Anda bisa menggunakan keenergian Kundalini Reiki untuk membersihkan segala energi-energi negatif sebagai penghalang masuknya afirmasi ke alam bawah sadar, masuk terciptanya keinginan-keinginan kita dengan afirmasi itu. Kita bisa membersihkan dengan energi Kundalini Reiki. Cuma bagi Anda yang sudah pernah aktivasi langsung dari saya, yang sudah tingkat master ataupun sudah tingkat grandmaster, itu sudah teknik-tekniknya sudah lengkap, dan tentunya energinya lebih besar dan efeknya lebih cepat kalau sudah yang tingkat master ataupun grandmaster, karena di sana ada namanya kristalin Reiki. Jadi untuk membersihkan segala rekaman-rekaman ketakutan-ketakutan atau kegagalan-kegagalan masa lalu yang sudah mengkristal di otak, itu bisa dihancurkan dengan energi atau meniatkan kristalin Reiki. Juga di sana ada namanya past life Reiki, itu untuk menghancurkan segala mental block. Juga ada bridge trauma Reiki, sudah lengkap kalau yang di tingkat master ataupun grandmaster. Jadi sebelum melakukan afirmasi-afirmasi agar afirmasi itu masuk ke alam bawah sadar kita dan secepatnya menjadi realita, maka lakukanlah hal-hal yang saya katakan barusan. Sehingga dengan harapan ketika sudah bersih dari segala penghalang, segala energi-energi negatif, apapun yang kita afirmasikan bisa langsung menjadi realita, menjadi nyata. Bukan hanya di alam pikiran, tapi nyata di kehidupan kita. Lakukanlah teknik meditasinya untuk pembersihan energi-energi negatif tersebut dengan cara duduk meditasi selama minimal 15 menit. Artinya lebih dari 15 menit itu lebih bagus tentunya. Dan lakukan sampai beberapa hari, atau minimal 3 hari atau sampai 1 minggu. Baru setelah itu kita bisa melakukan afirmasi-afirmasi yang caranya akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Agar ketika melakukan afirmasi, mencipta keinginan yang kita inginkan, mencipta di alam pikiran, menggunakan kekuatan pikiran dan menggunakan kekuatan alam bawah sadar itu, sehingga ketika sudah bisa masuk langsung ke alam bawah sadar karena sudah tidak ada penghalangnya, bisa Anda dapatkan keajaiban-keajaiban dari afirmasi yang akan saya ajarkan di video saya berikutnya. Sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama juga untuk saya sendiri. Kurang lebihnya sebagai manusia biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.